Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Saya mengharapkan seluruh jemaat, Bapak Ibu semuanya boleh dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memelihara kita dengan sempurna. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Biar kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kali ini kita tetap akan berbicara dengan topik yang berkenaan dengan akhir zaman. Saya akan berbicara mengenai tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif. Kita tahu pembagian tanda-tanda kedatangan Yesus. Dr. Kevin J. Conner membagi dua bagian, yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif dan tanda-tanda kedatangan Yesus yang bersifat positif. Nah, kali ini saya akan membahas khususnya mengenai tanda-tanda Yesus yang bersifat negatif. Apa tanda-tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif? Yang pertama adalah masa yang sukar akan datang pada hari-hari terakhir. Kita dapat membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan sebagai berikut. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi itulah gambaran keadaan manusia pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan jelas dikatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi, saudara perhatikan beberapa contoh dikatakan di situ bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang, manusia akan membual, manusia akan menyombongkan diri, manusia akan menjadi penfitnah, manusia akan memberontak terhadap orang tua, manusia tidak tahu berterima kasih, manusia tidak mempedulikan agama, dan lain-lain, saudara. Keadaan di mana terjadi dekadensi moral yang sangat luar biasa akan terjadi pada akhir zaman. Nah, saudara sekalian, itu yang akan terjadi
sebagai tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif, saudara ya. Nah, kita akan melihat tanda yang kedua. Apa tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif? Yang kedua adalah zaman Nuh dan zaman Lot akan diulangi dalam hal kejahatan dan penghakiman. Kita akan sama-sama membaca dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datang air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi saudara, dikatakan bahwa hal-hal yang terjadi pada zaman Nuh, terutama dalam hal kejahatan, akan terjadi juga pada keadaan manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikian juga hal-hal yang terjadi pada zaman Lot akan terjadi juga pada keadaan manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara sekalian, itu adalah tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang kedua. Yang ketiga, dikatakan bahwa akan terjadi perang, kelaparan, sakit penyakit, dan gempa bumi akan meningkat. Saudara akan bisa membaca di rumah masing-masing dalam Injil Matius pasal 24 ayat 6 sampai 7, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Kemudian tanda yang keempat, yaitu tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif, adalah kekayaan akan meningkat di hari-hari terakhir. Saudara bisa membaca dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kita lihat bagaimana situasi keadaan pada zaman akhir ini. Kekayaan akan makin meningkat. Orang menimbun kekayaan yang sangat luar biasa. Dulu saya masih ingat ketika masa saya masih kecil, uang 100 juta itu sudah sangat besar. Dianggap orang yang punya 100 juta rupiah adalah orang yang kaya, saudara. Sangat kaya. Tetapi zaman sekarang, uang 100 juta rupiah itu tidak ada artinya. Sekarang kategori itu adalah dalam satuan triliun. Itu baru dapat digolongkan sebagai orang-orang yang kaya. Bahkan orang yang terkaya itu dalam taraf triliun, bahkan bisa lebih daripada itu, saudara. Memang keadaan kekayaan manusia pada zaman ketika Tuhan Yesus akan datang itu akan meningkat. Tanda yang kelima dari kedatangan Yesus yang bersifat negatif, aniaya dan penderitaan yang kuat akan datang atas orang-orang kudus pada hari-hari terakhir. Saudara bisa membaca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-21. Di mana ada orang-orang kudus yang dianiaya karena kebenaran. Orang-orang kudus yang dianiaya karena menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, saudara. Dan itu yang harus dibayar karena mereka menceritakan Injil tentang kabar keselamatan mengenai Yesus. Dan itu yang harus diderita menurut Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai 10 dan ayat 21 ini. Nah, tanda yang keenam, saudara, akan terjadi tipuan besar dengan semakin bangkitnya okultisme. Jadi okultisme berbicara masalah kuasa kegelapan akan makin merajalela. Orang mempraktekkan sihir di mana-mana.
dapat dibaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5, ayat 11, ayat 24. Dan juga dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, okultisme akan merajalela menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang ketujuh, nabi-nabi palsu dan antikristus akan muncul pada zaman ini. Saudara bisa membaca dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-5, ayat yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai 26. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 dan Wahyu pasal 13. Jadi pada menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan muncul banyak nabi-nabi palsu, akan muncul antikristus. Nah, saudara sekalian, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi mereka akan berusaha menyesatkan orang-orang benar, menyesatkan orang-orang kudus. Demikian juga tanda yang ke-8 dari tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif, kemurtatan besar dari gereja akan terjadi. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3, Matius 24 ayat yang ke-12 dan Ibrani 6 ayat 3 sampai 8. Jadi banyak sekali orang-orang yang murtad, tidak lagi memegang imannya kepada Yesus menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang ke-9, kerajaan-kerajaan dunia akan saling bermusuhan dan kerajaan antikristus akan menjadi kerajaan dunia. Nah, saudara perhatikan di Daniel pasal yang kedua, Daniel pasal yang ke-7, Daniel pasal yang ke-8, Daniel pasal yang ke-11, Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21, di mana kerajaan-kerajaan dunia akan bermusuhan satu dengan yang lain, tetapi kerajaan antikristus adalah kerajaan yang menang. Kerajaan antikristus akan memimpin kerajaan dunia ini. Nah, tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang ke-10, sistem Babel akan berlaku atas seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dalam Wahyu pasal 17 sampai pasal 18, Zakaria pasal yang ke-5, Yesaya pasal yang ke-47 sampai 48. Jadi di sini Babel bukan secara fisik, tetapi sistem Babel, roh Babel atau prinsip Babel itu yang akan terjadi pada akhir zaman. Kita tahu bahwa Babel itu penuh dengan penyembahan berhala. Babel penuh dengan perzinahan. Babel juga penuh dengan sihir, saudara. Ya, jadi itu yang akan terjadi dan marak pada keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang ke-11, satu gereja agama sedunia akan muncul. Wahyu pasal 17. Hanya ada satu gereja antikristus. Tidak ada gereja lain, tidak akan diperbolehkan. Hanya ada satu gereja antikristus, di mana mereka akan menyembah antikristus dan menyembah Lucifer. Ini adalah gereja palsu, gereja yang bertentangan dengan gereja sempurna dari orang-orang benar. Nah, tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang ke-12, satu penguasa dan pemerintahan akan muncul dan berada di bawah pemerintahan antikristus saat kedatangan Kristus. Ini akan menjadi kuasa dunia atas seluruh kerajaan di dunia ini. Bapak Ibu bisa membacanya dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17, Daniel pasal yang kedua, Daniel pasal yang ke-7, 1 Yohanes 2 ayat 18 dan ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Hanya ada satu penguasa di dunia ini dan hanya ada satu pemerintahan di dunia ini, yaitu pemerintahan antikristus. Dan semua orang akan tunduk kepada antikristus. Antikristus akan menguasai bidang agama, bidang politik, dan bidang ekonomi. Kita membaca dalam Wahyu 13, di situ disebutkan
tidak ada seorang pun yang bisa berjual beli kecuali mereka mendapatkan tanda pengikut Kristus. Berarti bidang ekonomi dikuasai oleh antikristus. Bidang agama karena cuma ada satu agama antikristus yang diakui. Tidak boleh ada agama yang lain, saudara. Semua agama yang lain tidak ada lagi. Yang ada cuma agama antikristus, di mana mereka hanya memuja dan menyembah Lucifer dan antikristus. Demikian juga dalam bidang politik, yang tertinggi kekuasaan dipegang oleh antikristus. Semuanya menundukkan dirinya kepada antikristus. Dan tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang terakhir, yang ke-13, akan ada juga penghakiman khusus dari Allah di bumi, seperti disimbolkan dalam terbukanya penghakiman dalam kitab Wahyu, yaitu 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Wahyu pasal 6 sampai pasal yang ke-16. Jadi tanda-tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif menjelang kedatangan Yesus adalah akan terjadinya 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah 13 tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif yang pasti akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita waspada, mari kita bersiap-siap menyiapkan diri kita, ya, supaya kalau itu terjadi, kita ini sudah siap sedia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mengetahui tanda kedatangan Yesus yang bersifat negatif, saya percaya Bapak Ibu akan semakin setia kepada Tuhan, akan semakin banyak untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Kita semakin banyak memperkaya diri dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menjelaskan dan belajar tentang tanda kedatangan Yesus yang kedua kali yang bersifat negatif Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan menerima hari ini, semuanya akan menyimpan kebenaran firman Allah di dalam hati mereka. Dan mereka akan melihat keadaan dunia dan mereka tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Terpujilah namamu Tuhan, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan menerima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.